Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik ya, kita akan belajar bahasa Arab dengan media ayat-ayat Al-Quran ya. Metode ini ya, ini pengembangan dari pelatihan terjemah Al-Quran sistem 30 jam ya. Nah, jadi dalam pelajaran kita ya, kita akan membahas tentang bahasa Arab ya dengan media langsung ya, mengambil contoh dari ayat-ayat Al-Quran. Namun sebelum kita bahas tentang apa pelajaran ini ya, mungkin disarankan untuk jamaah ataupun yang melihat video ini ya, untuk memiliki ya buku ini ya, buku panduan pembelajaran bahasa Arab dengan media Al-Quran sistem 30 jam ya. Baik, jadi pertama ya, sebelum kita mulai ya, jadi kadang banyak kendala ya dalam mempelajari bahasa Arab ini ya. Biasanya kendalanya itu karena tidak konsisten ya, tidak istiqomah ya, sehingga akhirnya terputus ya, tidak berlanjut ya. Nah, maka mudah-mudahan ya dengan media pembelajaran ini yang bisa dipelajari setiap saat ya, sesuai dengan kelonggaran waktu kita ya, kita bisa belajar ya di tempat kita masing-masing ya, untuk bisa belajar bahasa Arab ini. Baik, ingat ya, kata kunci dalam pelatihan ini adalah kemauan ya, semangat yang kuat untuk bisa memahami Al-Quran. Kemudian hilangkan persepsi sulit ya dalam usaha mempelajari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita mohon pada Allah ya, dibimbing supaya mendapat diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa mempelajari bahasa Arab ini. Baik, sebelum kita lanjut ya, mungkin secara global dulu ya, kita kenalkan tentang perbedaan istilah ya, seperti kita biasa menggunakan kata ya. Kata itu kan ya satu kata, saya itu namanya kata, pergi itu kata, ke, nah itu dalam bahasa itu sebenarnya kalimah. Nah, itu namanya kalimah ya. Kalimah menurut bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa Indonesia ya. Sedangkan jumlah menurut bahasa Arab sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, ini istilah ini harus kita pahami dulu ya, supaya tidak rancu. Nah, kata atau kalimah dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 bagian ya, atau terbagi jadi 3 ini. Ada kata kerja atau yang biasa disebut dengan fi'il, ada kata benda yang isim, dan ada kata bantu atau harfu ya, huruf ya. Nah, pertama kita bahas kata kerja dulu. Apa itu kata kerja ya, atau fi'il? Yaitu setiap kata yang menunjukkan suatu peristiwa atau perbuatan pada waktu tertentu ya, ya waktunya sedang atau telah atau akan gitu kan. Nah, dan menunjukkan perintah. Nah, ini perintah itu fi'il amr ya. Nah, di antara ciri-ciri fi'il ini secara fisik ya, yang bisa dilihat secara fisik ya. Kalau untuk fi'il madi ini, fi'il madi itu biasanya ya didominasi harokat fathah ya, a ya, untuk menunjukkan waktu lampau. Jadi fi'il madi itu ya umumnya ya, itu harokatnya didominasi harokat fathah, ya, khatama ya, telah mengunci, kafaru mereka telah kafir ya, kayak gitu ya. Anzarta engkau telah memberi peringatan, razaqna kami telah memberi rezeki, masyau mereka telah berjalan ya, azlama telah gelap, taroka meninggalkan, kayak gitu. Ini contoh-contoh fi'il madi, kata kerja bentuk lampau.
Yang kedua, ini fi'il mudhari ya. Diawali salah satu huruf ini, alif, nun, iya, ta. Ini ciri fi'il mudhari nih ya. Kata kerja sedang ya atau akan ya. Nah, contohnya seperti a'budu. Nah, saya sedang menyembah, saya sedang beribadah. A'budu. Na'budu kami ya, kami sedang beribadah. Ya'budu dia ya, dia laki-laki ya, sedang menyembah atau beribadah. Ya'buduna, mereka sedang menyembah. Ta'budu engkau ya. Ini bisa engkau, bisa dia perempuan ya. Sedang menyembah, ta'buduna kalian yang menyembah kayak gitu. Nah, yang ketiga ya, kata kerja bentuk perintah ya, tidak amr ya. Nah, ini contohnya ihdi, tunjukkanlah, kul, katakanlah, u'budu, sembahlah ya. Ini yang pertama ya, jadi pembagian kata atau kalimat ada tiga, fi'il, isim, huruf. Nah, yang pertama ini ya, fi'il. Nah, fi'il terbagi tiga tadi, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Yang kedua, kata benda atau isim. Ya, isim. Nah, apa itu isim? Yaitu setiap kata yang menunjukkan kata benda, kata sifat, kata petunjuk, ya, isim isyarah, kata ganti, isim domir, nama orang, nama tempat, keterangan waktu, dan keterangan tempat, ya. Nah, di antara ciri-ciri fisik dari isim itu ini, berawalan al, ya, alif lam, ya, atau berakhiran tanwin. Ini pasti isim nih, ya. Atau didahului huruf jar. Nah, contoh di sini, alhamdulillah, segala puji ya, atau puji-pujian. Ini isim nih, ada alnya ya, alif lam. Asyirat, jalan. Ini juga isim, cirinya ada alif lam. Alkitabu, kitab ya, atau buku. Ini isim, ada alif lam ya. Sawaun, sama saja ya artinya. Ini isim juga nih. Apa cirinya? Ada tanwin ya, diakhiri tanwin. Azabun, azab ya, siksaan. Ini juga isim, cirinya ada tanwin. Huwa, dia. Ini juga isim nih, isim domir, kata ganti. Zalika, ini juga isim ya, ini atau itu ya. Ini isim isyarah ya, kata tunjuk. Terus man ya, apa namanya, isim mausul ya, kata apa, sambung gitu ya, man atau allazi ya, contoh yang lainnya. Nah, ini isim. Nah, jadi yang kedua ya, kalimah isim. Baik, tiga, huruf ya, kata bantu, yaitu kata yang tidak jelas maknanya atau kata yang belum memiliki arti ya, kecuali setelah dia digabung ya, dirangkaikan dengan kalimat lain. Nah, baru tuh ada artinya. Kalau masih berdiri sendiri ya itu nggak ada artinya. Ya, harus dirangkai. Nah, itu namanya huruf. Atau dengan kata lain, huruf itu adalah kata yang tidak memiliki ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il. Ya. Nah, termasuk dalam kategori ini setiap kata penghubung ya, atau kata depan. Seperti contoh huruf ini, la, tidak, wa, dan, fa, maka, an, dari, min, dari, gitu ya. Ala, atas, fi, di dalam, la, ya. Nah, itu bagi ya. Atau sungguh juga ya, nggak bisa. Bi, dengan. Tapi ini kalau berdiri sendiri belum bisa diartikan, harus dirangkai. Billahi, dengan Allah, gitu ya. Lahum, bagi mereka, itu baru ada artinya. Ya, kalau berdiri sendiri tuh ya susah diartikan. Itu huruf ya. Ini. Nah, ini nanti sebagai kesimpulan di buku paket satu ini ya, kita akan membahas ini nih ya. Nah, kalimah tadi kata ya, terbagi tiga, tadi ada fiil, isim, dan huruf. Nanti setiap fiil ada tiga bagian kegiatan. Ada fiil madi, kata kerja lampau, fiil mudhari ya, kata kerja sedang, fiil amr, kata perintah ya. Nah, huruf nanti di buku ini kita bahas baru tiga macam huruf ya, huruf jar, huruf nasab, dan jazm. Ya mungkin nanti ya kita akan bahas tahap demi tahapan nantinya. Nah, kemudian isim. Nah, isim ya kalau dilihat dari jenisnya ada isim muzakkar, ada muannas ya. Muzakkar contohnya muslimun, seorang muslim, itu isim muzakkar. Muannasnya muslimatun, nah itu muannas ya. Atau masjidun, ini muzakkar, masjid ya. Madrasatun, nah itu muannas. Nanti ciri-ciri muzakkar muannas kita bahas juga ya. Nah, nanti setiap isim muzakkar muannas terbagi tiga lagi. Ada bentuk tunggal ya, apa namanya itu mufrad ya, ini salah ya, ini mufrad. Yang kedua musanna, ganda, yang ketiga jamak ya. Baik, kayak begitu. Muannas terbagi tiga, ada bentuk tunggal, ganda, dan jamak.
Terus di antara macam-macam isim itu ada isim domir, kata ganti ya, dua ini, ada isim isyarah ya, kata tunjuk, ada isim mausul itu ya. Nah, ini sebagai mukaddimah dari uh, ini ya, sebagai apa namanya pembukaan. Mungkin nanti di video berikutnya kita akan membahas ini ya, suratul Fatihah, kita artikan kata-kata ya, kemudian kita tentukan isim fiil huruf dari ayat-ayat tersebut ya. Baik. Oke, itu dulu ya, ini sebagai pembukaan aja ya. Insyaallah video berikutnya menyusul ya. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.